Jika saat kita tuh suka dendam, iri, dengki, mentalan, semaunya sendiri, menilai orang jelek, apapun, maka yang berfungsi adalah sanubari. Berbicara, kalau boleh matur saran, hanya sharing ya, carilah ilmu yang menjadikan khusyuk. Itu pasti ada, karena ayatnya menjadi zikir. Hanya dengan zikir maka hati menjadi tentram, maka tidak disebut sebagai fawailun. Yang jelas pada saat kita sholat membaca terjemah, bukan. Dari semua sisi bukan. Saat kita mengingat Allah, Allah, Allah itu nama. La ta'budallah, tidak menyembah Allah ila asma'an aktsarnas, kebanyakan dari manusia. Mohon maaf, itu ayat. Kemudian jadi makna di dalam ayat gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai sebutan agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, itu adalah ciptaan manusia. Allah, Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan saya diutus membawa agama Islam, nggak pernah ada. Hadis juga nggak ada, Quran juga sama sekali nggak ada. Yang ada dinul haq, dinul qayyim, dinul khalis. Jauh setelah Nabi Muhammad, seluruh zaman kewalian, wali songo tidak disebut sebagai agama Islam, tapi disebut ageman Rasul, ageman agung, ageman suci. Tidak pernah tersebut agama Islam. Agama Islam itu adalah populer mulai tahun 63, mulai adanya KTP, kemudian diproses, di situ ada agama untuk membedakan supaya kita benturan antar agama. Sedang di Islam sendiri, kenapa sekarang ini pro kontra besar banget? Karena beragama kita bisa jadi sesungguhnya agama Islam itu berarti kan kita mengikut Nabi, kan gitu nggih. Tepatnya ngaten, semoga kita pengikut Nabi, gini apa betul? Karena agama Anda, agama saya adalah agama tafsir agama. Buat pegel ya, buat pegel ya. Ya. Kalau jenengan dulu di pondok atau jenengan mengikuti kiai, umpamanya si A, dia ngaji tafsir Al-Jalalain, maka Anda mengikuti agama sistem apa? Tafsir agama Jalalain. Jika di pondok atau pesantren itu adalah Al-Manar, maka panjenengan mengikuti tafsir agama Al-Manar. Faham maksud saya? Faham gitu? Itu belum setiap dari masing-masing nanti di ustadz, di ya kita sendiri begitu, pamannya begitu ya, kemudian di anek skripsi gak boleh sama gitu. Fakta kita, agama kita adalah agama tafsir. Kenapa kita harus benturan? Apakah kita itu beragama atau berbudaya? Ini jika diuraikan saja, jenengan seharusnya sudah mulai berpikir. Perbedaannya apa? Budaya itu adalah usaha untuk mencoba memiliki perilaku orang-orang di masa lalu yang ada di dalam sisa situs-situs yang tertinggal, yang ditinggal. Umpama biasanya budaya itu memunculkan fanatisme. Kalau fakta akan berbeda. Ayat di dalam Al-Quran, imanlah kepada Allah wa yaumil akhir. Bapak Ibu, yang harus Anda catat itu al-akhir ada alif lam, isim takrif mutazam. Artinya apa ini? Isim takrif ini maknanya adalah majhul. Majhul itu apa? Mabniun. Ya saya bingung parah. Pada saat kita berbicara tentang itu al-akhir,
itu berarti adalah fakta. Hari akhir kamu itu yang terakhir itu ya sekarang ini, detik ini. Siapa yang percaya kepada hari akhir, maka akan bergerak bersungguh-sungguh membuat ibadah, ubudiyah, perbuatan baik, amal perbuatan baik, membekaskan perbuatan-perbuatan kebaikan di kehidupan dunia. Karena kehidupan itu ada dua, Bapak Ibu. Ada kehidupan yang gelas dan ada kehidupan yang isi. Yang menghilangkan haus itu adalah isi. Saat hidup tanpa isi hanya mempermasalahkan gelas. Yang dibahas adalah masalah gelas. Asesorinya gelas, bentuknya gelas, asalnya gelas, keyakinan bahwa gelasnya yang paling benar, gelas. Tapi pada saat kita berbicara tentang isi, tahu isi, maka jenengan gak akan pernah mempermasalahkan wadahnya. Yang penting dapat menghilangkan haus. Bahkan diadai plastik pun juga tetap mau. Tapi bagi orang yang mempermasalahkan gelas, ini yang dipermasalahkan gak ada maklumnya. Itu sama kalau ada orang yang semuji, mohon maaf, gak sholat sing bener gini, itu berarti hanya tahu wadah. Berarti dia sebenarnya kosong. Kalau ada orang yang perbedaannya langsung mengatakan bid'ah, langsung mengatakan sesat, berarti dapat dipastikan dia hanya mengetahui gelas. Saat panjenengan itu ketemu putra presiden itu dituduh kayak apapun dia tetap putra presiden. Tapi kalau jenengan dituduh nggak percaya aku nek kenal, iki lo fotone, jenengan nesu dia nggak kenal. Padahal foto itu hasil jepretan pada saat Pak Presiden berkunjung, jenengan lewat fotonya pas enek. Kemudian, lu aku kenal, kan gitu. Ini biasanya luwih nesu biasanya. Gitu loh. Kalau orang itu, makanya kenapa para nabi, para rasul, relak-relak aja dituduh ini dan itu. Tidak dalam fanatisme kehidupannya, itu tidak dalam kultus. Maka yang dikatakan Lata, Uzza, Mana, itu duduk patung yang sering dalam pikiran kita. Nabi Ibrahim, ini dakwah iku adalah seperti Nabi Muhammad. Dakwah itu gempur patung, gak sanggup Nabi Ibrahim, Bapak Ibu. Percaya? Kowe iso. Ngaten loh. Nah, di buku sejarah, di buku pelajaran ngono, ya ora apa-apa. Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim dalam menyampaikan kebenaran. Ini saya melepas dulu baju, ya, baju. Karena Nabi Ibrahim, karena kita meyakini pembawa Islam dari Nabi Muhammad. Kan gitu, nggih? Tapi Nabi Ibrahim kan bukan berarti, gitu. Nah, gitu ya, menurut saya ya. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ada yang sangat benci kepada dia, namanya Namrud. Namanya Namrud. Jadi pada saat dari kata muradun ya, sebenarnya murid sebenarnya bagus nama awalnya gitu ya, Namrud. Kemudian pada saat kita berbicara perihal adalah terus dia akhirnya dibakar api. Ngerti? Gini terus ke jenengan ojo ngamuk ya. Biar ada rasa biar agama kita agak berhenti di legenda gitu loh. Semua ayat di situ ada pelajarannya, bukan masalah legenda. Nabi Ibrahim itu cara dakwahnya sebenarnya bukan dakwah seperti yang kita sekarang pahami, enggak. Karena dakwahnya itu ud'u fi sabilihi. Kalimat dakwah itu ud'u loh nggih. Ud'u itu bukan omongan, ud'u itu tindakan. Makanya kalimatnya fi sabilihi. Di dalam sabil, di dalam sebuah perjalanan gitu nggih. Gitu ya.
Jadi pada saat gak tindakannya mau ngomong tok ngaji ngene iki, aku ngarep sangune gitu loh ya. Wen nek ngekeki aku bukai sangu, mbok kira ngono tak balik nih. Gitu ya. Pangapunten. Menika sangunipun ngaji di beberapa tempat tapi saya nggak menjelaskan. Oh nggih ngriki wonten TK, nggih. Saya balikan. Jadi kembali pada saat mengatakan fisabilihi seperti Nabi Ibrahim. Beliau karena umurnya dawa. Nabi Ibrahim itu umurnya 230. Mohon maaf, 270. Dawa toh? Dawa. Ngapa wong biyen kok dawa? Ngapa wong biyen kok dawa? Sebab ngene, pikirane, ati nuranine, tindakane sinkron. Sinkron. Ngaten lho. Jadi sinkron. Nah saya kan sering gak sinkron nih, pengen mobil gak duwe duit. Gitu? Wah pengen anakku jadi pegawai negeri, gak keturutan, wah gejolak. Tonggone ngiming-ngiming pisan, gak sinkron. Katakan gini, tuku kendaraan kanggo pamer itu wis gak sinkron. Sing berfungsi hati sanubari itu hati penyakit. Hati penyakit. Makanya wong saiki umure pendek normal. Sadurunge meninggal stroke dhisik biasane. Kan gitu. Sadurunge stroke kolesterol, asam urat. Stroke itu pertanda sebenarnya, tapi bukan berarti negatif enggak. Stroke itu pertanda tidak sinkron antara utek, perbuatan dan hati. Duwe karep ngene enggak pernah keturutan, itu cepet stroke. Cepet stroke. Makanya sabar tawakal kenapa itu diperlukan kan begitu. Nek gak nganggo iki dawa umure. Iso dawa. Basis iki yuswane 200 wisan iki. Itu iso dawa. Ya. Itu mergo sinkron. Alam juga sinkron. Sekarang kan enggak sinkron. Kenapa enggak sinkron? Karena PDB negara di endi wae itu negara itu maju, akhirnya derivasinya di masyarakat itu maju, akhirnya turunannya setiap orang dikatakan sukses dan maju itu ekonomi. Itu ini loh perkorone. Eksploitasi besar-besaran yang penting menghasilkan income sehingga negara ini dapat income. Yang penting itu rusaknya alam nggak masalah, yang penting income masuk. Nggak pernah dihitung adanya kerugian jika hutan itu namanya dibabat, kemudian bagaimana oksigen, bagaimana organik itu diabaikan, akibatnya pandemi. Contoh begitu. Saya sudah matur di pusat sana. Mbok iki wani enggak sih diubah karena salah satu dia minta pendapat. Bagaimana untuk nonton negara iki ngene iki gimana? Ubah kalau perlu arah kemajuan bukan karena ekonomi, tapi karena budaya bisa jadi. Saya juga sudah matur ke beliau. Ke Pak Lurah. Saya kembali. Jadi pada saat kapan disebut seperti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu disebut Ibrahim karena beliau, ya, seperti mohon maaf, Gajah Mada, Syekh Jumadil Kubro, nggih, Gajah Mada Syekh Jumadil Kubro. Mohon maaf, saya punya dokumen tertulis namanya Kitab Panatagomo, itu Jawa, tapi menggunakan Arab. Penjelasannya, tatanan ini begini, agraris itu begini, dalilnya ini. Ditulis di daun lontar. Pada saat kita kembali, dan saya juga pernah ke Leiden dan juga ke Minnesota di Amerika, saya masuk ke perpustakaan di sana, ternyata
sejarah kita banyak sekali yang dienggok kira karo-karuan gitu ya. Ya dibongkar geger. Maaf. Kemudian dia kembali. Jadi pada saat Nabi Ibrahim itu ke suatu tempat di sana bisa jadi 3 tahun, bisa jadi 6 bulan, bisa jadi 3 tahun begitu ya. Itu ke suku ini. Ini egonya, perilakunya rusak. Di antara mereka enggak guyup, mereka mengkultuskan, mereka fanatik begitu ya. Dia di situ gempur pola-pola ini, ganti ke suku ini, memiliki perilaku yang untuk baik ke suku ini atau ke desa ini, untuk memberi pembelajaran, pengajaran begitu. Seperti Dewi Kemakmuran itu siapa? Kuan Yin. Itu siapa? Istrinya Nabi Ibrahim itu namanya Dewi Sarah. Sarah itu ahli pertanian, ahli bakteri. Karena kita mandek hanya di legenda. Wis gumun karo legenda. Seperti contoh Nabi Musa, duwe mukjizat tangane iki metu banyu susu nek dimut. Suatu saat kesulitan di lingkungan itu, akhirnya Nabi Musa itu dijini dimuti gitu loh, nyamuten kan gitu. Punya mukjizat dijini metu susune. Dan kita bangga punya Nabi seperti itu. Maaf kalau seandainya benar, saya nggak bangga sama sekali. Nabi sulapan dah. Gitu loh. Yang benar gimana? Tak belaknya ya. Nabi Musa itu ahli peternakan. Sehingga dia itu kehidupan dia tidak memperoleh gaji dari ngaji begini, enggak. Dia itu punya peternakan besar. Sehari-harinya tuh ngurut susu gitu loh. Nah, bingung iki susu aku dewi pedus. Makanya dijini metu susu. Pangapunten. Kok gak podo? Ya wis ben. Ya. Jenengan supaya tahu fakta ini gitu loh. Sumber saya lebih valid daripada buku karangan. Tapi itu disembunyikan, memang jadi tampakan biar benturan. Orang supaya bermain imajinasi. Ngomong surga, raro surga. Gimana itu? Hanya wawasan, piye ini. Kaburan maktan toh? Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi itu sepertinya waliullah juga begitu. Jadi wali ki enek ngilmune. Para wali songo itu gurunya sholafus sholaf semuanya sepakat. Man laisa syekh atau man khairu syekh. Sopo di dunia nggak memiliki guru yang lihudal, yang memberikan petunjuk tentang tauhid kan gitu. Maka gurunya setan. Ini semua sholafus sholaf sepakat. Kan gitu. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Para wali songo itu duwe guru. Tapi sekali lagi cerita kita itu berhenti di legenda. Seperti Raden Said. Dia toporong tahun setengah, akhirnya enek sekelompok memusyrikkan para wali. Kan ngaten. Raden Said itu saking judeknya, saking bingungnya mencari kebenaran. Kok agama kok ngene-ngene wae? Neng sejarahnya kan langsung jadi maling gitu ya. Enggak. Beliau itu yo ngaji, kemudian mencari kebenaran, enggak ketemu-ketemu, bingung, judek. Akhirnya dia ingin bantu orang-orang enggak ada keuangan, akhirnya kan mengambil dengan maksud untuk amal. Kemudian titik tertentu, saat dia di dalam pencarian, ketemu Sunan Bonang. Orang dulu itu membuat perumpamaan. Wah kowe pengen kowe Jambi si negar kembar itulah emas.
Itu maknanya fitrah. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahu lati fatoronas alaiha. Fitrah manusia, fitrah itu maknanya belahan. Fitrah manusia itu adalah asal dari fitrah Allah, yang ruh yang saya letakkan di dalam diri seseorang, maka itu menjadi fitrahnya manusia yang asal fitrah dariku. Latap dilali kholkilah, dan tidak ada perubahan tentang fitrah itu. Jika kamu kotori, maka fitrah itu keluar, menjadikan kamu tidak kembali. Keringatan. Kemudian disimpulkan sama Sunan Bonang, Jambi Sinegar. Artinya bahwa Raden Said itu ingin tahu tentang fitrah dirinya. Jambi, ya, tahu Jambi ya? Di Sinegar itu kembar, karena saat gelas ini, mohon maaf, ini saya diambil dari air sumur. Airnya ini air sumur, tapi bukan berarti ini disebut sumur. Gini apa betul? Inilah namanya fitrah. Fitrah air ini dari sumur, sehingga siapa yang mengetahui air sumur ini maka mengenal sumur itu. Jika ini diambilkan dari laut, asinnya sama, karakternya sama dengan laut, tapi ini tidak bisa disebut sebagai laut. Itulah ruh manusia. Nafahtu min ruh, saya tiupkan ruh sehingga kamu punya kehidupan, itu ruh dariku. Tapi bukan kamu itu kemudian jadi Tuhan. Saya pinjami ini supaya ada daya kuat, karena mana ruh daya kuat. Biji yang telah aku adakan di antara kamu dan air yang telah aku wujudkan dari bawah dan dari atas, maka jika biji itu tumbuh dapat kamu makan, kelola tanah itu, makmurkan.